Selamat malam. Awal, Gimana kabarnya Mince? Jumpa lagi nih. iya, alhamdulillah awal tahun sepertinya masih fresh semangat ya, Mas. Iya, sebenarnya awal tahun terus kita besok juga mau ini ya, mau libur panjang nih Long kayaknya long nih. weekend. Tapi saya tim long weekend di rumah aja. Oh gitu. Mince nih Liburan ada liburannya planning. liburannya kalau hari biasa aja. Oh gitu ya. Oh, nggak ada rencana kemana nih ya? Soalnya kita Wah, ngomongin belum. duit nih, barangkali udah persiapan nih duit mau kemana gitu kan, Iya nih, libur panjang malam ini. malam ini kita mau ngobrol santai aja ya, Mas Murah ya. Mm-mm. Iya. Iya, Mungkin saya ya. dulu Mas Ngurah ke ini teman-teman ngerti Sam udah banyak yang join sepertinya. Iya, iya, selamat malam ya teman-teman ya. Ini banyak nih katanya dari Mataram, ada dari Bima juga. Wah, Wah, berarti teman-teman banyak yang dari NTB ya. Terima kasih banyak nih sudah stay itu ya malam-malam nih sama Mince dari Ngerti Saham gitu ya. Kapan lagi nih kita bisa go public gak ngobrol public. sama akun Ini nasional gitu ya. ya semoga Ya, nanti terima kasih banyak ya teman-teman. Hmm. obrolan kita nanti insya Allah berfaedah ya untuk teman-teman yang nonton di sini ya. Ya, Oke. betul. Nih, Ada dari Korea, katanya ini, wah, Korea ya sampai. waduh, Wah, di sana jam berapa ini? eh, eh, eh. Nah, boleh deh ya di komen Iya, tanya sama Mincen jam berapa ya. Dari Bekasi, Medan, iya. Sukabumi. Wah, luar biasa ya. Oke. Ini Nah, ini topik-topik mm, malam ini tuh sebenarnya masih relate nih sama obrolan kita akhir tahun kemarin ya Mas Ngurah ya. ya, 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 Masih ya. seputar seputar financial planning ya, tapi Hmm. kita tambahin anti boncos. Wah, ini yang Ah, lagi marak mungkin ya, lagi marak teman-teman investor muda ya, milenial ataupun Gen Z gitu kan sering menyemarakan investasi anti boncos, ngatur duit anti boncos. Nah, kita malam ini nih mau diskusi tentang perencanaan keuangan anti boncos. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud itu, Mas Ngurah? Kenapa akhirnya kita kita milih topik ini nih? Iya, betul ya, Mbak Friska ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya masih nyambung dengan obrolan tahun lalu kita ngobrol tentang frugal living ya. Waktu Iya, itu kan, ya mudah-mudahan yang waktu itu dengar sudah mempraktekkan gitu kan, sehingga resolusi 2024 ini sudah bisa diatur kembali ritmenya gitu ya, betul. Mbak Friska ya. Mm-mm. Jadi ya, topik terkait dengan merencanakan financial goals anti boncos ini maksudnya adalah kan kita kan pasti punya satu tujuan keuangan lah gitu kan. Siapapun kita di level usia berapapun kita gitu kan, semuanya pasti punya tujuan keuangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu kan. Mungkin kalau saya dengan Mbak Friska gitu ya, karena kita sama-sama sudah berkeluarga, sudah punya anak, ya kayaknya kalau kebutuhan pendidikan anak itu pasti sudah masuk ya Mbak Friska ya. Iya, wajib itu wajib. Gitu ya. Iya. Nah, gitu ya. Maksudnya adalah financial goal seperti itu ya, spesifik bahwa oh ada buat pendidikan anak misalnya gitu kan. Terus misalnya yang lebih jangka panjang lagi, misalnya untuk kebutuhan pensiun gitu ya Mbak Priska ya. Karena kan kita nggak bekerja sampai akhir hayat kita kan. Kita juga pasti akan Betul. suatu waktu akan istirahat, akan hanya menikmati masa tua seperti itu Mm. ya. Nah, jadi eh, poinnya adalah kita ingin berusaha membuat, ya namanya kita kan berusaha Mm-mm. membuat suatu rencana gitu kan. Iya, Ada memang idealnya bagaimana sih kan gitu kan, walaupun kan tidak ada yang sempurna ya, Mbak Uris kayak teman-teman ya, tapi kan upaya-upaya ke sana itu ya setidaknya bisalah kita atur seperti itu. Nah, itu yang kita maksudkan ya, Mbak Priska iya, ya. Jadi benar-benar. financial goal anti Mm-mm. boncos nih.
Iya benar-benar. Nah ini berikutnya Hmm. sebenarnya ini bisa kita saling diskusikan nih Mas Ngurah. Mm-mm. Versi versi masing-masing ya. Mungkin langkah-langkah versi berdasarkan pengalaman ataupun pengetahuan Mas Ngurah untuk Ya, bisa bikin financial goals yang sebisa mungkin anti boncos ya. Walaupun mungkin ya itu tidak apa ya kadang-kala tidak bisa terhindarkan gitu. Ada kalanya boncos memang gitu. Tapi eh, step by stepnya mungkin versi Mas Hmm. Ngurah seperti apa? Nanti mungkin aku diskusi dari povku. Iya betul 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 ya. Nanti saya pengen kepoin juga nih ya kalau planningnya Mbak Priska gimana. Jadi sebenarnya gini ya kan kita juga berada di dunia ini ya investasi gitu kan. Kita sering langsung berbicara mengenai produk gitu ya. Kira-kira apa yang bagus nih kayak ini nih. Misalnya kalau saya baca ya dari siapa nih ya Rapli gitu ya. Jadi langsung nanya investasi yang bagus apa gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita memulai suatu financial planning itu kita tidak bisa langsung ngomong mengenai produk apa yang bagus gitu ya, karena kita bermula pada pijakan yang mungkin berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi sebelum kita mengatakan bahwa oh saya harus memilih produk apa atau produk apa yang bagus buat saya, nah kita harus tentukan dulu tujuan. Nah, ini sebenarnya tujuan yang pertama ya, Mbak Friska ya, teman-teman ya. Jadi tujuan dari keuangan kita itu bagaimana? Jadi biasanya itu kan kita bisa bagi-bagilah gitu ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang seperti itu. Nah, misalnya kalau jangka pendek itu mungkin ya kisaran kurang dari 5 tahun lah gitu ya, kurang 5 tahun. Kalau jangka menengah itu mungkin 5 sampai 10 tahun, jangka panjang mungkin di atas 10 tahun gitu kan. Nah, masing-masing masa itu kan kita bisa eh, tentukan financial goal kita. Ya, misalnya nih, kalau saya nih Mbak Priska ya, mungkin beda nih gitu ya, tujuannya gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, jangka pendek gitu ya, jangka pendek kurang 5 tahun, mungkin saya ingin memperkuat dulu gini ya, pijakan saya ingin punya dana darurat yang memang ideal buat keluarga saya gitu kan. Nah itu mungkin yang prioritas buat saya di sekarang. Ya mungkin teman-teman beda-beda nih ya. Nah mungkin kalau misalnya yang jangka menengah, misalnya buat apa ya, liburan, pengen lah sekarang liburan gitu kan, Ya, healing liburan, healing ya, healing healing gitu tipis-tipis. ya, liburan ke luar negeri gitu ya, Korea misalnya gitu kan. Nah, terus untuk jangka panjang mungkin untuk pensiun gitu ya. Nah, jadi eh, itu planning saya ya. Tentu saja mungkin beda nih ya ke teman-teman ya. Mungkin Mbak Friska sendiri nih beda nih. Kalau boleh tahu nih apa nih Mbak kalau financial goals-nya Mbak Friska? Iya, sebenarnya aku pribadi gini Mas, merasakan financial Hmm, goals itu ternyata tiap di fase usia itu beda-beda. Iya, betul. ini yang aku alami. Jadi mungkin teman-teman di sini kan mungkin ada yang backgroundnya masih mahasiswa, Hmm, mungkin fresh graduate, baru kerja, belum berkeluarga. Ada juga mungkin yang sudah berkeluarga. Nah, dari yang aku alami dulu belajar keuangan dan investasi itu dari zaman mahasiswa, kalau masih dulu masih fase level mahasiswa tuh kayak financial goals itu belum setinggi atau sebanyak sekarang saat sudah berkeluarga ya tentunya. Jadi jadi mungkin teman-teman di sini yang masih mahasiswa mungkin punya financial goals kayak dulu aku sekedar pengen bisa punya pas udah lulus kuliah udah punya hmm, tabungan sekian kayak gitu. Itu hmm, mungkin sepele atau terkesan kecil untuk kita yang sudah berkeluarga, tapi untuk kategori dulu waktu masih mahasiswa kan itu finance goals yang lumayan hmm. lumayan besar ya, maksudnya lumayan besar untuk bisa kita usahain. Nah, pas udah fresh graduate, mulai deh financial goals-nya levelnya lebih tinggi lagi, sudah mulai berpikir nanti kapan ya bisa beli rumah dan sebagainya gitu. Jadi ternyata memang ada fasenya masing-masing. Jadi mungkin teman-teman Hmm. di sini nggak usah terlalu takutnya yang muda-muda nih yang masih mahasiswa mungkin takutnya mikir aduh kok kayaknya ketinggian banget ya gitu Eh, kita belajar keuangan eh, udah harus mikir sampai dana pensiun atau sebagainya kan kayaknya belum ke arah sana gitu jadi ya. setelah aku alamin sendiri
financial goals itu silahkan teman-teman tentukan dari yang sifatnya memang kecil-kecil dulu aja Hmm. sesuai dengan kapasitas atau fase usia teman-teman saat ini. Nanti seiring bertambah usia, bertambah tanggung jawab itu pasti financial goals-nya akan lebih besar lagi ya setupnya seperti itu sih. Iya, iya, betul betul ya. Ya artinya tujuan yang memang secara pengukurannya itu bisa diraih juga ya Mbak Priska Betul. ya. Jadi nggak muluk-muluk sekali gitu Iya, kan. Pengen benar. sesuatu yang terlalu Iya. mengawang-awang ya. Artinya secara ininya kan nggak pas juga gitu. Mm. Nah, jadi kayaknya kita mulai dari fase yang sama nih gitu ya. Jadi Iya, sesuai tujuan dengan ya, eh, tujuan ya. tujuan, terus juga sesuai usia ternyata memang akan berkembang nih ya. Betul. Karena kan mungkin kalau sekarang masih mahasiswa nggak mungkin mikirin untuk biaya pendidikan anak gitu kan, Iya. boro-boro gitu kan. Kayaknya Dulu yang terdekat dulu mikirnya mah buat beli pulsa aja udah. beli pulsa, terus buat ini misalnya bayar kos gitu kan, bayar Bener, ini. Sebenarnya kan bener. yang yang seperti itu juga sebenarnya kan bisa direncanakan juga gitu kan Bener. untuk membeli sesuatu katakanlah mungkin Mm. yang banyak mungkin inginkan oleh mahasiswa kayak beli handphone baru misalnya gitu kan Iya. itu kan sebenarnya Mm. bisa dibuatkan suatu planning gitu kan Betul. misalnya tahun depan itu pengen iPhone berapa gitu yang iPhone terbaru gitu 20 misalnya. ntar. Eh, jadi itu bisa direncanakan. Nah, jadi kita bicara di area itu ya. Jadi Betul. teman-teman bisa di fase mana saja ya, Mm-mm. bisa punya financial goal apa saja. Yang penting itu kita bisa rencanakan. Betul. Ya, sepakat sama Pak Benar. Priska itu. Sepakat. Ini kita sampai di sini sama ya, Mas Ngurah ya. Sama. Nah, setelah itu biasanya Mas Ngurah apa nih? Udah set goal-nya. Ya, ya kadang-kadang memang itu ya. Jadi kita harus membuat spesifik dulu sehingga kita tahu akan kayak kan kita misalnya baru akan keluar rumah gitu ya. Kita mau kemana tujuannya kan gitu dulu ya. Jadi oh saya tujuannya adalah misalnya ke kantor gitu kan. Jadi kan spesifik. Nah baru kemudian bagaimana cara ke kantor gitu kan, naik apa gitu kan, lewat jalan mana, baru kan pikirkan. Yang penting tujuannya itu sudah kita tentukan dulu. Nah kemudian eh, perlu juga kita mengenali diri kita sendiri itu ya dalam artian ini juga kita biasa ngomong dalam ranah investasi gitu ya kita harus kenal dulu resiko atau risk profile kita ya karena mungkin kita sudah sering dengar gitu ya bahwa biasanya kan karakteristik dari risk profile orang itu beda-beda ya ada yang tipenya itu mungkin lebih ke konservatif gitu ya ada yang mungkin ke moderat gitu ya. Terus kemudian juga ada yang lebih agresif gitu. Jadi masing-masing ini kan beda-beda ya. Jadi sesuaikan juga. Nah, mungkin cara untuk mengukurnya kan sebenarnya banyak nih caranya. Yang paling banyak dipakai itu kan biasanya pakai semacam kuesioner ya, Mbak Priska ya. Kayaknya pernah kita coba juga ya. Mungkin kalau teman-teman belum pernah lihat gitu kan. Jadi cari aja di Google gitu banyak ya. Jadi kuesioner untuk mengukur risiko atau risk profile itu kan ketahuan ya mengisi skor-skor seperti itu. Oh ternyata saya tipenya adalah agresif atau moderat atau konservatif. Nah ini juga bisa kita pakai pijakan juga nih Mbak Priska ya sebelum melangkah lebih jauh gitu. Nah kalau saya pribadi mungkin tipe saya lebih ke moderat nih Mbak Priska. Ya, Jadi mungkin mungkin uh, uh, profil risiko saat ini pasti ya apa kurang lebih juga dipengaruhi sama usia juga ya Mas Ngurah biasanya. hmm, Karena berarti karena lebih jujur lebih agresif. jujur aku dari pengalaman dulu misal waktu awal-awal belajar investasi itu kan pas masih mahasiswa ya. Jadi tipenya Hmm. masih agresif tuh, Ya, langsung ya, nyoba ya, di ya. saham ya, langsung trading saat itu, belum belum mikir yang invest for long term itu dulu kayaknya belum kepikiran gitu, karena saking masih Hmm. agresifnya jadi trading itu dulu bener-bener trader banget lah gitu awal-awal. Tapi memang seiring bertambah usia, tanggung jawab dan beban hidup, ternyata profil risiko itu
bisa berubah. Itu yang aku alami. Jadi yang Eh, tadinya dulu aku mikir, wah, trading itu bisa banget nih kayaknya sampai tua kayak gitu. Tapi ternyata ternyata yang aku alami, oh ternyata ada yang namanya shifting profil risiko juga bisa berubah gitu, udah mengikuti oh, mengikuti iya. psikologi psikologi kita juga. Jadi akhirnya mulai lebih ke moderate. Sekarang mungkin ya Hmm. udah mulai konservatif juga. Jadi itu mungkin buat pengalaman untuk teman-teman juga ya yang saat ini mungkin mumpung masih ada waktu, ilmu, yang pengen Hmm. investasi saham dengan gaya trading, menurutku nggak masalah kayak gitu selama Hmm. mereka mereka ada ilmunya dan ada waktu. Tapi jangan kaget ketika suatu masa nanti profil risikonya mulai berubah atau Hmm. bergeser gitu ke arah moderat atau konservatif. Karena memang dalam dunia investasi memang seperti itu gitu adanya. Iya, iya, betul, betul, betul. Jadi nggak pasti akan tetap gitu ya. Iya, nggak saklek akan seperti itu Nggak terus cakep gitu. gitu ya. Betul, betul. Setuju, 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 Pak Brusga ya. Oke, ini kayaknya udah banyak banget yang komen-komentar ya, teman-teman ya. Silakan nih ya, nanti teman-teman bisa. Ini Sebenarnya kita kan sharing curhat gitu ya, sharing ya, boncos. Ini curhat-curhat malah gitu malah kan. ada yang curhat boncos selalu di pasar modal. Wah, ini ada yang salah berarti nih kalau boncos terus nih. Ada yang salah. Iya, ya betul ya. Kayaknya sih perlu nanti baca-baca lagi kontennya lagi ngerti saham Nah, itu iya. pasti bisa anti boncos gitu ya, Pak Brusga. Nah, Mas, kalau Mas Ngurah sendiri nih milih produk ya, produk investasi itu dari awal dulu pas pengalaman awal-awal itu biasanya berdasarkan apa nih? Tadi udah set goals, terus Hmm. udah tahu nih profil risikonya, baru kan milih produk ya. Hmm. Nah, produknya yang kayak gimana yang sesuai kebutuhan sebenarnya? Ya, nah tadi eh kembali ke tadi ya. Jadi ketika kita sudah punya tujuan gitu kan, baru kita kan ngukur gitu, ngitung gitu ya. Jadi harus mengenali gitu ya. Jadi sebelum membeli produk, usahakan ya kenali dulu berbagai macam pilihan produk kan banyak ya Mbak ya gitu ya. Jadi untuk tujuan tertentu kan mungkin bisa dengan nabung misalnya gitu kan, nabung kan ya nabung di bank atau nabung di mana gitu kan. Tapi ada kalanya juga dengan tabungan saja mungkin tidak bisa kejar nih gitu ya financial goal kita. Nah, tentu saja kita kemudian mencari referensi produk yang kira-kira itu bisa mengejar gitu. Nah, masalah mengejar tidaknya kan kita harus ada hitung-hitungan nih sedikit gitu ya. Biasanya kalau saya punya pengalaman misalnya gitu ya, eh, katakanlah misalnya untuk liburan gitu misalnya untuk liburan gitu kan. Nah, liburan kemana ya enaknya ya? Misalnya ke Korea gitu kan. Kayaknya lagi pada banyak mau liburan ke Korea gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya mau liburan ke Korea, kalau sekarang misalnya butuh duit itu katakanlah misalnya 15 juta rupiah gitu ya. Saya nggak tahu apakah kira-kira itu cukup atau tidak, tapi itu asumsi gitu ya. Nah, dari 15 juta gitu ya, saya pengen liburan nanti misalnya 5 tahun ke depan. Nah, baru kemudian saya sesuaikan nih produk apa yang kira-kira saya bisa beli untuk bisa mengejar financial goal saya itu. Nah, tentu saja kita nilai 15 juta sekarang dengan 5 tahun lagi kan beda gitu ya. Sebenarnya dalam konsep perencanaan kita harus ngitung juga. Ada istilahnya adalah future value ya Mak Priska ya teman-teman ya gitu ya. Jadi 15 juta sekarang ditambah nilai inflasi mungkin adalah inflasi bulanan gitu ya atau tahunan nanti ya seperti itu. Nanti nilai 15 juta di 5 tahun ke depan itu pasti beda. Ya, misalnya kalau inflasinya katakanlah misalnya itu 3 sampai 4% gitu ya, misalnya rata-rata tahunan, ya mungkin kisarannya future value-nya itu mungkin kisarannya 18 jutaan gitu. Nah, dari sana baru kita ngitung nih gitu. Nah, kira-kira produk apa yang bisa mengejar untuk minimal di atas inflasi tadi. Ya, kalau inflasinya misalnya adalah 3%, 3 sampai 4% ya, ya minimal lah kita cari produk yang imbal hasilnya itu di atas 4% gitu. Katakanlah misalnya 5% lah gitu ya. 5% itu per tahun, misalnya 5% kan bisa menutup inflasi tadi, terus kemudian masih
bisa mengejar tujuan kita. Ya, apakah boleh nggak kita men-switching produk kita gitu ya dalam tadi misalnya kok dalam perjalanannya kan namanya produk investasi itu kan nggak selalu pasti akan Mulus. sesuai ekspektasi kita mulus gitu kan Ya. pasti oh 5% pasti dapat. Nah, bisa nggak kita switching itu misalnya ini kan banyak yang wah ini saham 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 gitu kan misalnya saham A gitu kan. Nah, ini nggak boleh sebut merek kalau 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 kami gitu ya. Jadi eh, milih produk saham A misalnya ternyata dari target 5% ternyata returnnya itu hanya 3 atau 4%. Berarti kan nggak bisa kejar. Nah, kita bisa switching atau cari saham B misalnya gitu kan kalau kita ngomong sama-sama saham ya atau juga produk yang lain nih gitu ya. Jadi sekali lagi ya mungkin kita tetap harus mereview suatu produk dan nggak perlu sayang-sayang banget gitu ya, artinya nggak mau diapa-apain ya, walaupun saham ataupun produk lainnya itu kinerjanya tidak sesuai ya, kita bisa melakukan switching gitu. Poinnya seperti itu ya. Jadi teman-teman boleh kok mereview gitu ya. Mungkin idealnya ya reviewnya mungkin karena tadi horizonnya 5 atau 10 tahun ya, ya setahun sekali lah barangkali di review. Kira-kira masih on the track nggak dengan finansial goal kita Benar. gitu. Nah itu kalau saya nih Mbak Friska gitu. Dan Iya. ya pengalaman sih sampai sekarang sih karena ya kita cobalah gitu kan. Sebenarnya kan kalau investasi ini kan yang dibutuhkan selain uang gitu pasti gitu ya. Kemudian yang kedua Itu adalah wajib. wajib ya teman-teman ya kalau ngomong uang ya uang pastilah itu kan Mm. ini ya hal yang menjadi basic. Kemudian niat harus ada niat juga nih ya. Kemudian juga disiplin. Nah ini kadang-kadang yang mungkin Itu paling paling susah itu kayaknya disiplin susah. konsisten. Mm. Kalau saya untuk menjaga disiplin itu biasanya kalau saya beli produk, udah saya yakin produk yang akan saya pilih, biasanya saya langsung auto debit nih, Mbak Priska, biar nggak lupa gitulah minimal. Kalau Mbak Priska gimana pengalamannya nih? Saya auto debit pakai alarm suami. Jadi Iya, kerjasama iya, nih harus jadi ya. saling saling mengingatkan gitu ya, Hmm. tiap mungkin pas ada income masuk atau apa, saling mengingatkan, langsung kita saving kayak gitu untuk investing. Hmm. Ya, 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 ya. Ya, nah itu sih minimal kan bisa meminimalisir tadi ya, kalau kita nggak disiplin gitu ya. Iya, karena Ya. memang untuk Hmm. sampai level konsisten disiplin itu memang harus dipaksa kayaknya ya Mas Murah ya. Di awal-awal lah, Hmm. di awal-awal tuh memang harus dipaksa banget. Apalagi mungkin buat teman-teman di sini yang baru investasi di saham, terus nyangkut lah, terus belum cuan-cuan juga, boncos terus, itu kan godaan untuk nyerahnya itu gede itu. Godaan untuk apa ya, ya udah give apa udah nggak mau lagi trading atau investasi saham boncos doang gitu. Itu nah di situ itu ujian terberat di situ sebenarnya, pas ketika rugi ya ataupun kita lagi ngalamin loss, itu ujian kita untuk bisa sampai ke level disiplin ya Mas Murah ya sebenarnya ya, untuk bisa Hmm. konsisten. Hmm. Ya, ya. Kayaknya sih memang semua orang pasti pernah aja ya, nggak mungkin yang namanya kita investasi pasti untung terus kan nggak mungkin ya Mbak Priska ya. Iya, pasti ada kalanya rugi, nyangkut. Itu kayaknya aku ngalamin juga sih pasti. Eh, Iya sama, saya juga ada juga yang seperti itu. Tapi setuju sih sama poinnya Mas Kurah, memang milih produknya harus paling tidak ya sesuai dengan tujuan awal ya, tujuan awal kita Hmm. untuk jangka berapa lama. Kecuali kalau dulu waktu pengalaman masih masih mahasiswa itu kayaknya belum begitu terpaku dengan tujuan. Jadi Hmm. pas nyobain nyobain aja, mungkin karena karakter masih muda, masih Hmm. jiwa liarnya itu masih tinggi ya, jadi produk apapun saat itu masih terjangkau dari sisi modal ya kita cobain gitu. Iya, iya, iya.
dihajar semua ya. Iya, ya, yang penting kan kita paham dulu maksudnya Nah, basic tentang produknya apa. Jadi di era sekarang teman-teman ya, kalau tadi kan ada yang komen juga banyak yang kena investasi bodong segala macam. Karena memang jujur sekarang tuh produk jenis investasinya tuh semakin mm-mm. banyak banyak banget lah. Jadi harus pinter milah-milah, pinter screening mana yang legal, mana yang bodong. Nah, jadi jangan jangan semuanya Mm-mm. juga dicobain kayak gitu. Kecuali kalau memang kita ada alokasi dananya, nyobain dikit-dikit ya di beberapa instrumen investasi, nanti akan ketemu juga mana nih yang cocok gitu dengan kita gitu. Mm-mm. Ya, pokoknya yang penting tadi ya legalitas itu ya Mbak Friska ya, karena sekarang kan Mm-mm. kayaknya banyak yang dalam tanda kutip itu kayak terjerat judi slot Ya, gitu ya, kan ya. Ini ya benar. Sayang banget ya sebenarnya duitnya sebenarnya larinya ke situ. judi slot atau misalnya pinjol ilegal gitu kan. Jadi kan Ya, sebenarnya ya gimana kita bisa membuat satu perencanaan tadi untuk financial goal mm-mm. yang bagus kalau kita ikut-ikutan lah gitu. Jadi Benar. mudah-mudahan yang teman-teman yang Mm. nonton kita gitu ya. Iya. Jadi janganlah kalau kalau boleh gitu ya. Jadi I- jangan ikut-ikutan seperti itu gitu. Karena nanti Mungkin, kasihan gitu kan. bener. Ini Mas Ngurah, mumpung kita lagi bahas investasi bodong juga, mungkin biar teman-teman di Mm-mm. sini semakin aware ya, apa sih poin-poin yang mesti teman-teman investor itu highlight ya, atau yang jadi sorotan ketika mereka ditawarin nih produk investasi. Karena sekarang tuh aku lihat yang nawarin investasi tuh dari mulai broadcast WA, Telegram, segala macem. Hmm. Nah, gimana nih kalau dari sisi Mas Ngurah dari regulator ini Ya, membantu ya info-info poin apa aja sih yang perlu teman-teman highlight gitu biar nggak sampai tertipu ya, tipu daya investasi bodong itu. Karena logo OJK, logo BEI atau apapun itu gampang banget dipalsuin gitu di dokumen apapun itu gitu. ya. Nah ini juga mungkin ini ya, artinya perlu bantuan dari teman-teman juga gitu ya. Ketika misalnya kan ada misalnya di sosial media, di Telegram menemukan bahwa ada penawaran-penawaran yang mengatasnamakan Bursa Efek Indonesia atau produk kami yang lain kayak misalnya ada Mobile itu kadang-kadang kami temukan gitu ya ada iklan-iklan seperti itu kalau dia mengajak atau menjanjikan suatu keuntungan ya itu pasti bukan dari kami gitu ya, bukan dari Lembaga Bursa Efek Indonesia. Nah, secara umum tadi ya bahwa kalau misalnya teman-teman bagaimana cara membedakannya ya biasanya kami juga sering nih sama-sama OJK gitu kita menyuarakan ya jadi kenali dengan 2L gitu ya. 2L ini adalah legal dan logis. Ya, teman-teman harus tetap patokan gitu ya. Jangan kan biasanya kan mereka gencar nih gitu kan memberikan iming-iming return gitu kan. Nah, jadi legalitasnya cek. Maksudnya adalah ya bisa teman-teman tanyakan ke call centernya OJK gitu kan. Apakah lembaga yang menawarkan itu ada izinnya enggak gitu ya kalau nggak ada ya nggak usah ikut-ikutan gitu kan Mariska ya kalau yang kedua adalah logis ya maksudnya masuk akal nggak return atau keuntungan yang dijanjikan itu biasanya kalau untuk memperbandingkannya ya kita bisa bandingkan misalnya dengan suku bunga tabungan deposito gitu kan ya bank aja ngasih bunga segitu masa ini tinggi sekali gitu kan ini perlu curiga teman-teman ya jadi kayak gitu nih sebenarnya ya teman-teman saya yakin juga mungkin teman-teman sudah tahu juga gitu ya tapi Mm-mm. ketika ada yang nawar kok pengen juga gitu ya Iya, tergiur. Sama tergiur sama gitu satu lagi mungkin yang jadi ciri khasnya hmm, itu biasanya calon korban investasi bodong tuh disuruh apa tuh top up ya, top up hmm, dana kalau mau mencairkan dana sebelumnya. Nah, itu banyak banget DM ya, DM beberapa ini followers tuh yang mereka
bilang, wah udah sampai ratusan juta atau puluhan juta, tapi mau mencairkan syaratnya harus top up lagi. Nah, kayak gitu tuh udah nggak beres ya Ya. teman-teman ya. Jadi hati-hati kalau misal ada semacam kayak MLM atau apa gitu ya yang Mm-mm. ujung-ujungnya nanti jadi Ponzi. Nah, itu biasanya juga udah scam ya. Itu udah biasanya Mm-mm. bodong juga tuh. Iya. Karena kalau sudah kena di produk itu nih, Mm-mm. udah rada-rada males nih buat belajar investasi yang benar kan. Karena udah kadung duitnya sudah habis gitu kan. Kemudian juga secara mentalnya udah kena juga nih gitu kan. Nah, kan kasihan Bener, kalau yang seperti ini. bener-bener. Mm. Oke, oke Mas, kita balik lagi nih soal Hmm. financial goals ya. Aku juga kadang tuh skala prioritas ya. Kita kadang kan mungkin teman-teman yang sudah belajar keuangan nggak asing ya dengan skala prioritas istilah itu. Nah, Nah, gimana versi Mas Ngurah ya membuat skala prioritas dalam perencanaan keuangan? Karena kayaknya kalau di list itu semua prioritas semua gitu. iya, iya. Ya, biasanya kan gini ya, kadang-kadang kan kita kadang lupa bahwa kita kurang teliti untuk mencatat pengeluaran gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang ya kita ngalir gitu aja pas misalnya yang sudah bekerja terima gaji gitu kan, tiba-tiba habis gitu aja tanpa tahu bahwa kemana duitnya ya habis di mana aja nggak tahu. Nah, mungkin perlu tadi mencatat dulu gitu ya, mencatat terus kemudian biar tahu duitnya kemana saja. Nanti kan bisa di eh, prioritaskan nih gitu kan untuk ininya, untuk pengeluarannya ya. Jadi harus bisa bedakan mana yang termasuk adalah kebutuhan, mana yang masuk keinginan. Ya kalau yang udah keinginan ya udahlah dikurangi gitu kan. Tapi kalau memang kebutuhan ya wajib untuk kita penuhi gitu ya. Nah kalau saya pribadi ya menentukan untuk prioritas saya gitu kan, masing-masing kan beda-beda ya. Tadi misalnya ada yang prioritasnya adalah untuk keamanan dulu ya buat keuangan kita. Ya, contohnya adalah membuat dana darurat nih, Mbak Priska. Ya, dana darurat. Jadi seyogianya gitu ya. Kita kan sekali lagi kita ngomong financial planning ini kan kita ngomong hal yang ideal gitu kan, sebaiknya gitu ya. Kita semua punya yang namanya adalah dana darurat ya. Nah, kebutuhan antara dana darurat seorang yang single dengan seorang yang sudah berkeluarga kan beda-beda nih, Mbak. Ya, kalau saya misalnya saya sudah berkeluarga gitu kan, anak saya tiga, anak saya tiga. Nah jadi mungkin beda dengan teman-teman yang masih single ya. Biasanya kalau yang single itu ya mungkin idealnya ya di angka 4 kali pengeluaran bulanannya harus punya dana ya darurat. Yang mau itu ditempatkan di produk tabungan boleh gitu ya, sebagian juga ditaruh di deposito boleh, sebagian di logam mulia boleh gitu ya, atau di reksadana pasar uang juga boleh gitu ya. Jadi artinya kita taruh di produk yang paling liquid ya dengan porsi yang terbesar. Ya. Nah, itu kalau memang orientasinya adalah keamanan dari duit kita. Karena kan dana darurat itu maksudnya ya kalau misalnya ada situasi urgent yang membutuhkan kita harus ada duit kan harus tersedia, nggak mungkin. Nah ini yang bahaya juga kalau kita nggak ada, kita butuh nanti lari ke misalnya pinjol, apalagi pinjol ilegal gitu, lah ini circle-nya sudah nggak sehat gitu kan. Nah mungkin gitu ya, mulai dari dana darurat itu tadi ya kalau memang skala prioritasnya itu adalah keamanan buat keuangannya ya, atau ada juga gitu ya walaupun kita ada di ranah investasi gitu ya, jadi banyak atau menurut saya wajib juga kita punya namanya asuransi nih Mbak Priska ya gitu ya. Mungkin kalau sekarang asuransi kesehatan itu sudah menjadi program pemerintah lah gitu ya, dengan BPJS kesehatan itu wajib lah kita miliki gitu ya, atau bisa ditambah juga dengan asuransi jiwa gitu ya. Jadi asuransi jiwa ya khususnya buat yang eh, penghasil ini ya apa ya artinya tulang punggung keluarga lah gitu ya, itu wajib gitu. Nah sekali lagi mungkin beda-beda nih gitu ya. Kalau saya adalah saya amankan dulu nih ya. Jadi kalau ada kondisi yang tidak terprediksi yang menyebabkan bisa ada potensi untuk keuangan saya goyah, ya minimal itu dulu gitu. Baru kemudian setelah itu aman, baru kemudian tadi untuk investasi segala macam.
ya. Jadi kalau saya seperti itu nih Mbak Priska, Benar-benar. kalau Minca gimana nih? Iya, kalau ngobrolin skala prioritas sih ya memang tiap dari kita beda-beda dan lagi-lagi pasti tiap fase usia masing-masing juga prioritasnya nanti beda-beda. Tapi mungkin aku karena sudah sampai level gemar investasi kali ya, jadi prioritas utama tuh pokoknya kalau ada uang nganggur dikit itu udah pokoknya ini top up terus, top up lagi, top up terus, top up lagi aja udah. Jadi yang di otak tuh prioritasnya udah ke sana terus gitu. Sebanyak mungkin gitu, sebanyak mungkin sebisa mungkin kita tebar lah ya, tebar kita punya modal ke beberapa produk investasi gitu. Itu menjadi prioritas ya kalau misal teman-teman yang memang rata-rata sudah berkeluarga. Pas kalau dulu waktu masih zaman aku masih mahasiswa, masih kerja awal-awal, kayaknya mungkin masih banyak lah prioritas yang sebelum investasi itu masih di atas atasnya kayak gitu. Kayak tadi bener Mas Ngurah ya, paling nggak punya asuransi, terus dana darurat, apalagi pas masih belum berkeluarga kan kita nggak ditanggung siapa-siapa, jadi itu Ya. mungkin salah satu prioritas yang wajib. Tapi aku jadi belajar juga Mas Ngurah ya, Hmm. skala prioritas ini sebenarnya bisa bisa kita terapin juga nih di investasi sendiri gitu. Maksudnya mau Hmm. mau di produk mana yang mau kita prioritasin untuk banyak top up-nya kayak gitu ibaratnya. Kan ada pasti teman-teman di sini mungkin yang nggak cuma invest di saham ya, ada yang obligasi mungkin, ada yang campur juga mix ke reksadana atau mungkin ke properti atau yang lainnya. Hmm. Pasti kan masing-masing kita punya proporsi ya, proporsi prioritas. Wah, 60% mau banyakin misal di pasar modal ya, 40%-nya misal mau di properti atau yang lainnya. Nah, itu juga bisa teman-teman terapin juga di skala prioritas ya untuk tahu ya produk mana yang sekiranya akan teman-teman paling banyak sesuai proporsinya diinvestasikan. Jadi kita bakal tahu, oh ternyata dana kita itu modalnya lebih banyak di produk apa sih itu investasinya. Itu mungkin Hmm. kalau dari pengalamanku pribadi seperti itu. Nah, Tadi tadi ada pertanyaan bagus hmm, juga Mas Ngurah, kita bisa ya. diskusiin juga nih. Tadi itu ada case-nya kalau pemula rajin nabung reksadana dan saham secara per bulan alias mungkin rutin ya. Bagaimana tanggapannya nih? Hmm. Bagus nggak nih kalau menurut Mas Ngurah? Iya, ya tentu saja bagus gitu ya. Jadi tadi kalau memang bicara atau bisa investasi secara berkala, itu kan akan berbeda kalau misalnya kita katakanlah misalnya punya duit 1 juta gitu ya, dan kita katanya ditanya udah investasi belum? Udah, tapi 1 juta langsung all in dan tidak melakukan apa-apa lagi. Maksudnya tidak ditambah lagi gitu ya. Jadi udah bilang udah investasi dan dibiarkan gitu aja. Tapi kalau dibanding tadi dengan menabung secara berkala, ya mungkin tidak 1 juta, tapi misalnya sebulan itu di auto debit kan bisa sekarang banyak eh, eh, apa ya tadi ya, misalnya perusahaan sekuritas ataupun Iya. misalnya adalah fintech gitu atau yang bisa dia auto debit kan Mbak ya. Jadi tanggal berapa, berapa nominalnya. Jadi kalau misalnya bisa seperti itu ya nabung 100.000, bulan depan 100.000. Ya di sana kan ada bunga majemuk gitu ya. Jadi akan tergulung tuh ya. Jadi duit modalnya ditambah dengan interestnya ya, kalau dibanding yang lamsam tadi yang 1 juta dengan durasi yang sama, itu kemungkinan gitu ya, dan mungkin bisa bisa dipastikan gitu pasti lebih besar gininya secara tadi investasi berkalanya gitu. Ya, jadi secara konsep investasinya juga mungkin menurut saya pribadi gitu ya, sebenarnya itu yang bagus gitu. Kalau bisa kita continue ya. Karena sekali lagi tadi ya dibutuhkan niat dan kedisiplinan gitu. Ya, Jadi bener. nggak hanya harus sekali Konsistensi. dan gitu. Ya, jadi harus tadi setelah sudah tahu tujuannya, produknya sudah dipilih gitu ya. Nah, kemudian konsisten untuk bisa. Nah, kalau bisa tadi investasi secara berkala dan dibantu oleh yang tadi yang auto debit. Ya, kalau bisa Mm-mm. itu auto debitnya diaktifkan deh gitu karena itu sangat membantu untuk Sangat membantu em, ya. untuk tadi disiplin kita yang mungkin kurang tuh.
Betul, betul. Ini setuju Mm. banget sih. Tapi mungkin berkalanya pun juga tidak mengharuskan setiap bulan mungkin ya Mas Ngurah ya. Mungkin Nah, 2 bulan sekali boleh. Awal-awal untuk belajar melatih disiplin, konsistensi, it's okay lah, nggak apa-apa. 2 bulan sekali gitu. ya, Ada uang ya. nganggur, teman-teman top up untuk investasikan. Dan mungkin aku nambahin buat teman-teman Mm. pemula yang memang sudah mulai konsisten nih ya investasi reksadana maupun saham, khususnya mungkin di saham ya. Ini Mm. kan banyak banget juga yang selalu nanya sebaiknya pemula beli saham yang seperti apa. Mungkin aku bisa bantu ngasih opini berdasarkan pengalaman. Pemula paling enggak ya prioritaskan atau kita prefer ya membeli saham perusahaan yang liquid, yang kinerja fundamentalnya masih Mm. tergolong bagus ya, kalau memang teman-teman masih belum begitu punya banyak ya ilmu di pasar modal ya. Jadi meminimalisir loss atau boncos itu sendiri ya di Mm. investasi ya. Takutnya ketika teman-teman masih pemula terus terbawa FOMO ya, ikut berinvestasi di saham-saham yang oh ternyata kinerjanya jelek ya, tidak liquid, susah dijual ya. Ketika pas teman-teman lagi nyangkut susah dijual, nah takutnya nanti bikin kapok investasi ya. Jadi untuk bisa meminimalisir hal-hal seperti itu, coba aja sambil belajar, sambil beli saham udah yang sekiranya teman-teman paling nggak garis besarnya tahulah ini kinerja perusahaannya bagus, ya udah beli dan dia liquid. Jadi kapan aja Mm. kita mau jual, mau merealisasikan profit itu gampang gitu, lancar. Itu mungkin Mm. tambahan tips dari aku nih. Tipsnya. Tapi ada yang nanya juga, riba nggak sih investasi di saham reksadana? Aduh. Iya, ini langsung dapat tips dari Mincenya langsung gitu ya. Sebenarnya kalau mungkin teman-teman ya kan ini boleh berpromosi sekolah pasar modal nggak sih? Boleh dong, boleh Oh dong. boleh ya. Ya, jadi sebenarnya teman-teman untuk yang memang masih pemula gitu ya. Jadi kan Bursa Efek Indonesia banyak punya program ya. Salah satunya sekolah pasar modal gitu ya. Ada yang bisa diikuti offline, ada yang juga yang kelas online. Nah, mungkin kami juga kalau di Nusa Tenggara Barat kami punya modul e-learningnya juga nih ya Mbak Priska ya. Jadi bisa diakses lewat YouTube IDX NTB ya. Jadi boleh nanti di subscribe gitu ya. Nah, jadi kita punya video-video pembelajaran ya, jadi sambil rebahan bisa nonton aja. Tadi ini pertanyaan-pertanyaan yang memang sifatnya mungkin basic, itu bisa tuh ditonton kembali video-videonya ya kapan saja bisa tuh ya teman-teman ya. Jadi ya kalau prinsipnya adalah kenali dulu lah gitu ya. Jadi pahami dulu gitu ya sebelum memang akan melangkah untuk membeli gitu kan. Jadi jangan kebalik tuh kan, jangan beli dulu baru nanti baru belajar gitu kan. Jadi kalau bisa dalami dulu gitu ya yang tadi Mbak Priska sebutkan ya, dalami dulu, kemudian review, dengarkan informasi sebanyak-banyaknya ya dan pilih-pilih juga informasi ya karena sekarang mungkin informasi itu banyak banget. Ya kalau nggak dipilih-pilih ya takutnya nanti kita bisa ikut informasi yang sesat nih gitu kan. Nah, jadi Benar. rekomendasi yang paling tepat adalah dari ngerti saham. karena Aduh, aduh. karena sharing ilmunya banyak banget nih dari Mince nih. Dari mana aja sekarang mah Hmm. banyak banget ya. Tadi mungkin aku bantu apa Hmm. jawab yang soal nanya riba kali ya Mas Ngurah ya. Ya, 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 Sebenarnya ya. di Bursa Efek Indonesia ya di negara kita itu kan sudah ada ya saham yang syariah ya. Jadi buat Hmm. teman-teman yang memang mencari alternatif produk-produk pasar modal yang berbasis syariah itu sudah ada. Jadi tidak perlu lagi meragukan ya atau menganggap ah ini ntar judi nggak ya, haram nggak ya atau sejenisnya gitu. Karena bisa beli aja saham-saham kategori syariah ataupun misal obligasi ya mau belinya yang versi syariahnya suku, ada suku juga bisa jadi pilihan teman-teman. Reksadana sekarang juga yang syariah Hmm. sudah banyak ya. Jadi menurutku sih tidak sulit ya untuk berinvestasi di produk syariah di pasar modal kita ya. Semua udah lengkap. Hmm. Semua udah lengkap di situ. Iya, betul, Oke. betul. Pilihannya banyak nih ya. Produk dari Bursa Efek juga produk-produk turunannya banyak ya, Betul. Mbak Priska ya, yang baru-baru ya. Jadi pelan-pelan lah harus Hmm. dikenali dulu. Ya, seperti Oke. itu.
Hmm. Oke, Mas Kura, ini nggak terasa udah mau sejam kita ngobrolin keuangan dan investasi tuh selalu seru. Nggak berasa sih memang ya 1 jam tuh kita ngobrolin kayak gini. Nah, mungkin sebelum kita akhiri IG Live malam hari ini, kita saling ngasih closing statement ya, atau sedikit Hmm. kesimpulan lah untuk teman-teman di sini. Ya, mungkin kalau sebelum kesimpulan saya boleh berpromosi door prize nggak ya, Mbak Rizky? Oh iya, boleh, boleh, Boleh ya? boleh. Silakan, silakan. Wah, door prize Ya, apa teman-teman, nih? karena ini saya baca tadi dari pertanyaannya banyak banget soalnya nanya gitu, nggak bisa kita jawab satu-satu gitu kan. Khawatirnya nanti pertanyaannya itu dipendam gitu kan. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya dan kebetulan juga kita lagi ada door prize bagi-bagi top up GoPay atau OVO gitu ya, senilai Rp50.000 ya untuk 3 orang pemenang ya. Caranya nanti pertanyaannya kita akan sebutkan itu di Instagramnya IDEX NTB ya Mbak Priska ya. Izin nih gitu ya. Jadi Silakan, teman-teman yang belum silakan. follow, boleh ya follow dulu Instagram IDEX NTB gitu ya. Nanti kami akan sebutkan pertanyaan di sana. Nanti silahkan jawab langsung di Instagram kami gitu ya. IDX_NTB gitu teman-teman ya. Silakan. Jadi yang belum follow, follow dulu Instagram dari IDX_NTB ya. Ini dalam langsung banyak nih Mbak yang follow nih Mbak. Langsung temen-temen investor kan lumayan ya buat nambahin top up RDN. Jadi kalau ada door prize Jadi nanti giveaway itu langsung satset gercep. uh, cepet gitu ya. Nah, jadi sekali lagi terima kasih banyak ya Mince ya Mbak Priska ya sudah ini live IG dengan kami gitu ya. Ya sekali lagi terkait dengan kita kalau ngomongin uang ini seru gitu nggak ada habis-habisnya gitu ya. Dan yang terpenting tadi ya poinnya bahwa ya kita pertama ya emang kalau memulai harus ada duit dulu gitu memang ya. Kalau masalah besar kecilnya relatif kan gitu ya Mbak Priska ya. Kemudian tadi niatkan juga harus total teman-teman ya, karena kalau setengah-setengah, khawatirnya juga hasilnya setengah-setengah nantinya ya. Nah, kemudian juga kedisiplinan tadi ya, karena kalau tadi kita ngomong tentang financial goals gitu ya, kemudian juga uh, profil resiko, prioritas segala macam ya kalau tadi tidak disiplin juga akan sulit nih gitu ya. Karena semuanya itu harus jadi satu paket yang utuh gitu. Mungkin itu nih kesimpulan dari saya nih ya. Ya, Monggo dari Mince silakan. ya. Kalau dari Mince sebenarnya yang namanya financial goals ini jujur ini yang jadi apa ibaratnya motivasi Hmm. terbesar ya, motivasi terbesar kita untuk investasi. Ini serius teman-teman. Karena tanpa adanya tujuan keuangan, jujur, kadang kita mikir terus ngapain kita investasi kayak gitu ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita tuh harus bikin banyak aja financial goals biar kita makin semangat tuh buat top up ke Hmm. RDN, biar makin semangat belajar investasinya, biar makin semangat mikir gimana nih investasi biar nggak banyak loss atau banyak nyangkut lah atau sejenisnya. Jadi pemacu ya kayak pemacu gitu kita jadi semangat investasi konsisten itu ya bermula dari financial goals itu sendiri teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini dari usia berapapun ya pasang atau bikin financial goals dari yang sekecil mungkin nggak apa-apa karena dari yang kecil-kecil itu lama-lama kan kita punya yang besar-besar ya financial goals yang besarnya apa itu yang akan jadi motivasi terbesar teman-teman untuk terus investasi. Aku tanpa adanya financial goals mungkin tidak akan memasuki tahun keberapa ini? Tahun ke-14 ya, belajar investasi dan Wow. terus konsisten di pasar modal itu tanpa adanya financial goals ya. Jadi ini sangat berpengaruh banget jujur buatku pribadi yang namanya tujuan keuangan. Jadi teman-teman ayo semangat ya, pasang terus goalsnya apa aja biar investasinya juga makin kenceng ya Mas Murah ya di pasar modal kita. Betul. Iya, Itu aja. setuju. Oke, ya luar biasa 14 tahun dan tetap konsisten ya, Mbak Priska ya. Di Alhamdulillah. pasar Semoga modal. sampai bisa mewariskan ke anak cucu. Amin ya. Oke, mungkin kita langsung closing ya, Mbak Priska ya. Terima Siap. kasih banyak ya teman-teman. Ini sudah sejam ya kita ngobrol dan yang nonton kita di up to 100 ya konsisten dari awal Konsisten sampai akhir ya. ini. Terima kasih banyak.
teman-teman yang sudah nonton gitu Iya, ya. Mudah-mudahan ada insight yang baru atau menarik yang bisa, mm-mm. yang penting dipraktekkan Betul, teman-teman ya. betul. Terima kasih Mm-mm. banyak, Mince. Nanti Ya, kita sama-sama Mas Ngurah. ini Terima lagi kasih ya. juga Mas Ngurah. Kita live lagi kesempatan lainnya ya. Teman-teman, terima Siap, kasih banyak. siap. Selamat long weekend ya teman-teman ya. Terima kasih. Ya, Selamat malam. happy long weekend teman-teman.